Cerita diawali mulainya puncak tertinggi dari Nine Heaven. Ini adalah kultus tertinggi di mana sebuah sekte yang berdiri di atas kayangan, dan di sini benuanya terbang. Di hari ini ada Nine Life Heavenly Invertible. Enable akan membuktikan daunnya sebagai sen dan akan mengambil tempatnya di atas Nine Heaven. Di sini ada Tua Bauliang yang akan memimpin acara. Ini benar-benar sebuah anugerah untuk klan kita, kata sang operator itu. Semua orang yang menyaksikan presentasi luar biasa ini pada hari ini adalah keberuntungan setara 3 kehidupan, katanya sambil ngoceh. Baiklah, tidak usah banyak basa-basi. Sekarang mari kita sambit Evelyn Variable 9 Live. Mari mulai percobaannya. Dan sang MC pun langsung keluar dari pintu utama aula, dan di sini banyak gadis-gadis berkaki cantik. Dia adalah 8 permaisuri alias di istrinya sang MC kita. Anjir, tahu-tahu aja sudah punya 8 istri. Anjir, enak banget orang ini. Dan rupanya ini adalah hari yang cerah. Wanita-wanita ini sangat cantik dan anggun. Kata di sini, apa Nine Life Heaven Variable benar-benar sesombong itu? Kata orang di sini. Benar sekali. Dia jelas beruntung banget dengan para wanita yang cantik seperti bidadari. Lihat, 8 permaisuri itu. Setiap dari mereka itu benar-benar daging berkualitas tinggi, kata orang ini sambil melet-melet. Anjir. Kalian, para junior sebaiknya serius. Tidak usah banyak bacot, kata ketua. Keujian ini adalah kenaikan tingkat, adalah perhelatan yang tidak akan kalian temui dalam beberapa dekade ini. Dan mungkin kalian akan sinu sebelumnya dan kalian akan beruntung, katanya. Di masa lalu dia melawan ras demon dan membantai Devil Rim, kata ketua. Rupanya di sini sang MC benar-benar garang dan gagah. Di masa lalunya dia benar-benar ekstensial yang tak terkalahkan, entitas terkuat abad itu, kata orang-orang di sini. Bahkan dia dengan sekali tebas mampu mengekil orang-orang berlevel tinggi sekali tebas. Dan kita sambut di sini Master tetua yang sangat kuat datang di sini. Rupanya pertempuran ini akan dimulai. Hari ini aku akan naik ke puncak, katanya. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku, katanya di sini. Pertempuran ini pun akan dimulai. Rupanya sang MC akan naik ke atas di sini. Sudah dimulai, katanya. Apakah ujian ini akan berlangsung? Rupanya penjaga langit di sini sudah ada di level 1. Apa? Rupanya dia sudah siap. Hei anak muda, apakah kau siap ujiannya? Rupanya Didi adalah Sherlock, dewa agak menghadang. Oh tidak, dia Heavenly Variable Guajin. Dia ranking nomor 1 di ujian Eternal Grade, katanya wanita ini yang istrinya ke nomor 3. Kami percaya Heavenly Variable 10 Life ini tidak akan terkalahkan, kata sang ketua. Mau bertarung? Kau melawanku, katanya. Baiklah kalau begitu. Rupanya di sini kekuatan mereka pun diadu di sini, dan rupanya benar. Kekuatan cermin itu memancarkan sinar dan menyerang sang MC, dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat di sini. Permaisuri Hongling Yung Haoling. Di sini seluruh istri sang MC diperkenalkan satu persatu nampaknya. Permaisuri Formulation Ji Zhang dan Nine Heaven Sword Maiden Qing Ling. Oh, begitukah, Master? Kami sudah lama menunggu saat ini, katanya. Rupanya di sini Dewa Sherlock pun berubah menjadi banyak. Time Art. Naruto, sial. Time Art ini mengizinkan cloning untuk berkelana melalui dimensi waktu dan memburu Heavenly Fan Label, katanya. Kalau Liu Wei mati di suatu dimensi waktu saja, maka hal itu akan menimbulkan kerusakan padanya di sini, kata Pak Tua Yang. Rupanya di sini si cantik Chungce ini ada rencana sesuatu. Sudah kuduga kau akan menggunakan gerakan ini, tapi maaf.
Aku sudah jadi di sini, katanya. Orang yang tak terkalahkan di setiap waktu, katanya. Jangan sombong dulu. Ternyata di sini pukulannya tua itu mengenai sang MC. Nani, apa yang terjadi di sini? Aku sudah membunuh dirimu di setiap waktu, kata Pak Tua Gundul itu. Kenapa? Di setiap detik kekuatanku jadi seperti ini. Itu satu persatu diriku terbunuh. Apa yang terjadi? Katanya di sini si MC terbingung dengan hal ini. Rekan Daisot, kekuatanmu memang OP parah dan sangat luar biasa. Tetapi sayang sekali kau terkakunukan yin dan yang Dao Devering Renggu, kata Pak Tua Gundul ini. Itulah bagaimana kau bisa menemukan celah. Apa kau tidak menyadarinya? Katanya. Anjir, yin yang Dao Revealing Go, siapa yang melakukannya? Katanya di sini Naruhodo. Rupanya di sini seluruh istri-istrinya ini mengkhianatinya. Apakah mungkin ini dilakukan oleh mereka? Dan seluruh istrinya tertawa mengatai dan mengkhianati sang MC. Gu ini tidak punya wujud ataupun bentuk. Dia hanya bisa ditanam ketika pergabungan antara yin dan yang, alias sedang enak-enak. Seseorang yang bisa melakukan hal semacam itu hanyalah mereka, kata MC dalam hatinya, Naruhodo. Jadi racun ini hanya bisa bekerja di saat melakukan itu. Pemenangnya sudah ditentukan. Sayang sekali rekan Daisot adalah pria yang penuh cinta dan mabuk asmara. Tetapi dia sangat terhormat. Sayang sekali kau dihianati oleh wanita yang paling kau cintai, kata Pak Tua Gundul ini. Penuh cinta dan terhormat. Dia hanya seorang tiran yang memaksa kami tunduk selama bertahun-tahun, kata istri-istrinya itu. Dan kakak senior, apa kamu ingat Feng Wong Si? Kalau bukan rekanmu, aku pasti sudah bersama dia. Rupanya di sini istri-istrinya ini pengen bersama pacarnya dulu. Lucu sekali. Dia menipu masternya, menghancurkan leluhurnya dan membantai orang-orang tidak bersalah, kata istri kedua dan ketiga. Bahkan istri pertama pun juga ingin menyerangnya di sini. Biarkan kami sendiri yang mengirimmu ke perjalanan terakhir, dasar laki-laki iblis. Kau akan mengeksekusi seorang iblis, katanya di sini. Sang MC pun langsung marah dalam hatinya. Jadi pergi dan matilah, kata istrinya di sini. Setelah kamu mati, kami akan terbebas, katanya. Padahal kalian hanya segitu saja, kata sang laki-laki alias MC kita. Di sini sang MC mencoba mengeluarkan tenaga terakhir dan sisa-sisanya. Aku sudah dipermalukan kalian semua dengan baik di masa lalu. Bagaimana bisa kalian naik ke peringkat permaisuri kalau bukan karenaku? Siapa sangka kalian benar-benar tidak tahu terima kasih, kata sang MC di sini. Temanku Daisot, sekarang bukan saatnya untuk meleng. Rupanya si botak di sini juga melakukan serangan terakhir. Apa-apaan ini? Nah, rupanya di sini kedua arah pun di sini terjadi dan dia pun meledak di sana. Kalau aku harus mati, ya kalian harus ikut. Maka kita semua yang akan mati bersama di sini. Sang MC pun mengeluarkan sisa-sisa energinya. Dia akan menghancurkan kultivasinya sendiri. Dia mau mengajak semua orang pergi dengannya. Lari, kata permaisuri kedua. Sudah terlambat, katanya di sini. Gerbang di sini sudah mulai terbuka. Rekan Daisot, kenapa kau kasihan sekali? Pertarungan ini tidak terlalu memuaskan, kata Pak Tua Gundul. Ya tentu saja tidak adil, jir, kata gua. Telah diracuni oleh Gu, jadi kemenanganku tidak terhormat. Aku bisa memberikanmu kesempatan yang lain, kata Pak Tua Gundul. Dan benar saja, Tua Gundul ini langsung membuka portal di sini. Dan tem artnya Pak Tua Gundul menyedot seluruh maisuri dan
sang MC masuk ke lubang time alias waktu. Biarkan mereka menemanimu untuk babak selanjutnya. Kali ini jangan kecewakan aku lagi, Pak Tua Gundul di sini. Rupanya di sini Pak Tua Gundul kurang puas dengan pertempuran kali ini dan memberi sang MC kita kesempatan sekali lagi. Heavily Verbal Gucci mengaktifkan time Revel Art, membawa jiwa Luye dan 8 permaisuri kembali ke 50 tahun di masa lalu sebelum mereka bertemu. Apa yang terjadi di sini, kata sang MC. Benar saja, aku benar-benar kembali ke 50 tahun lalu sewaktu aku di meja ini. Pusing sekali, kata wanita atau permaisuri nomor 1 ini. Pelayan Chungling, Sword Maiden Nine Hevel di masa lalu. Rupanya wanita itu, iblis itu, master, katanya di sini. Bagaimana bisa aku kembali ke masa lalu? Apa itu semua hanyalah mimpi? Kata sang MC di dalam hatinya. Melihat reaksinya, dia juga kembali. Kata sang MC di sini. Rupanya Pak Tua Daisot selalu menepati janjinya. Kesempatan terakhir. Siap. Heavily Variable Gucci ini terima kasih karena sudah memberi kesempatan untuk memilih kembali, katanya dalam hati sang MC di sini. Rupanya wanita namanya Chu Gucci itu terdiam saja dan sang MC melepas sepatunya. Cuci kakiku, katanya di sini sang MC. Rupanya di kehidupan kali ini sang MC malah sangat kejam. Aku bisa saja membunuhnya sekarang untuk membalaskan pengkhianatannya, kata sang MC di dalam hatinya. Tapi terkadang mati saja bukan hukuman terkeras, kata sang MC di sini. Saat ini dia dipenuhi dengan kemarahan dan dendam. Bahkan walaupun aku membunuhnya, luka dan tidak akan terasa, kata sang MC. Rupanya di sini sang MC menghendaki pembalasan terkejam dalam hidup si wanita itu. Aku akan membiarkan dia hidup. Hidup yang lama akan kubuat dia merasakan sendiri apa akhir yang mengenaskan di depanku, kata sang MC di dalam otaknya. Semua itu bukanlah mimpi, kita semua kembali ke sini. Apa? Kita maksudnya Anda? Ya, time art milik Heavily Variable Gucci membawa kita semua kembali. Aku ingat setiap kata yang kau ucap hari itu dengan jelas, kata sang MC di sini. Kalau begitu katanya, cukup. Apa kau tidak ingin kebebasan? Kata sang MC di sini. Aku akan mewujudkan keinginanmu. Mulai sekarang kau bebas dari kekanganku, kata sang MC di sini. Lihat baik-baik apa ini. Ini adalah kartu perjanjian antara kita berdua. Kamu live tableku, katanya. Tabel kontrak telah dibakar. Kamu boleh kembali ke kediaman Chow Sword, kata sang MC di sini. Mulai detik ini kamu ku cerai. Luye, kamu memiliki 9 nyawa. Kenapa kamu memilih untuk bunuh diri saat yang pertama? Kata Yu di sini. Semua itu bukan urusanmu. Mulai sekarang enyahlah dari mukaku, kata sang MC di sini. Dengarkan, mulai saat ini kita tidak ada hubungan apa lagi. Baliklah, karena terlahir kembali aku bersumpah kamu akan menemui ajal yang mengerikan, kata wanita itu. Luye, aku memiliki tubuh Inen Sword, jika bukan karenamu, aku pasti bisa hidup jauh lebih nyaman, kata wanita itu. Ayah dan ibu dan kakakku pasti menerimaku kembali, kata wanita itu. Akhirnya aku bebas juga dan bisa memulai hidupku yang baru, kata wanita itu. Ling'er sudah kembali, katanya. Apanya? Biar kamu merasakan neraka yang sesungguhnya. Ayahmu kurang ajar, ibumu tak tahu malu, kakakmu sampah tidak berguna, dan kau hanya gadis yang malang dijadikan bulan-bulanan di keluarga itu. Setelah kembali kamu akan mengerti sarang iblis yang sebenarnya itu di rumahku atau di rumahmu, katanya. Dalam hidup ini aku tidak akan menunjukkan
pengampunan, kata sang MC di sini. Tanpa belenggu 8 wanita yang mengekangku, aku ditakdirkan untuk naik ke ranah yang lebih tinggi, kata sang laki-laki di sini. Dan tiba-tiba ada juga istri kedua yang menendang pintunya alias si bojo galak. Rupanya di sini istri kedua benar-benar seorang bojo yang galak bernama Very Red Shield. Tidak seharusnya Yong Hwaling orang ini. Lu ye kau. Dia pun langsung mendobrak pintu dan menghancurkannya. Dasar bojo galak Yu Hwaling. Aku akan membunuhmu, kata Yu Hwaling di sini. Wah, langsung di sini Yu Hwaling ini dicekek oleh sang MC. Beraninya kamu menyerangku, dasar wanita rendahan, katanya di sini. Kamu, apa yang kamu lakukan, katanya. Kenapa kamu jadi seperti ini, katanya di sini. Kau pikir kau siapa? Perbaiki pintunya hari ini. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan mencekikmu hingga tak bernyawa, kata sang MC. Aku menolak. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah bersama Feng Wongxi sekarang, katanya di sini. Kalau begitu lebih baik kamu menyayangi nyawamu jika kamu ingin bertemu dengan pacarmu itu, bukan, katanya di sini. Rupanya di sini sang MC sudah tidak peduli lagi. Aku akan memperbaikinya. Aku akan melakukannya, katanya sembari kehabisan nafas. Sial, bahkan setelah kembali ke masa lalu, aku masih bukan tandingannya, kata wanita itu. Dan dun dia dilempar ke lantai oleh sang MC. Aduh, jika pintu itu belum siap diperbaiki saat aku kembali, tamatlah riwayatmu, kata sang MC di sini. Lu ye, paling tidak dulu kita adalah rekan Dao. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Su seperti ini, katanya. Itu semua hanya masa lalu, kata sang MC. Apa? Dalam kehidupan ini kita tidak bertarung, itu sudah untuk, dan kita tidak mempunyai hubungan apapun, kata sang MC di sini. Berpindah tempat di sini setelah 1 jam kemudian, dan sang MC masuk ke sebuah pavilion yang sangat megah. Di sini ada Bai Quan Lan. Ini wanita cantik, siapa namanya aneh nggak tahu. Salah master. Oh, rupanya dia adalah guru dari sang MC kita. Kenapa kamu hanya punya 1 nyawa, kata sang master di sini. Keahlian murid tidaklah tinggi. Untuk memaksa breaking truth selama kultivasiku, aku menggabungkan 9 nyawa menjadi 1. Itulah alasannya hanya tinggal 1, kata sang MB cengengesan karena kesalahannya. Oh, itu salah sepele. Aku telah menemukan metode untuk menemukan kekuatan Chos Yin. Kamu harus menganggap peristiwa di kehidupan lampau hanyalah sebatas mimpi, kata sang guru menasehati muridnya kesayangan itu. Kita tidak boleh membiarkannya terjadi lagi dan terulang, kata sang guru di sini. Jika kamu memiliki pikiran seperti itu lagi, aku tidak akan ragu mengeluarkanmu dari sekte kita ini, katanya di sini. Murid akan mengingatnya lagi sampai mati. Rupanya di sini sang MC tidak boleh menghilangkan nyawanya. Hei, apakah kamu yakin kamu sudah menemukan pengobatannya? Jika aku tidak memindahkan racun Cao Xinjing itu ke dalam tubuhku sendiri, apa menurutmu kamu bisa menaik menjadi permaisuri Tai Yin dalam hati sang MC? Dasar kultivasiku mundur jauh di lapisan kelima dari tahap Qi Condensation. Sepertinya aku harus berusaha keras mulai dari awal, kata sang MC sembari tapa di sini. Rupanya sang MC mengaktifkan sesuatu. Teman lama, apakah kau masih bersamaku denganku? Rupanya di sini sang MC mempunyai sistem. Ding, aku di sini tuanku. Yang tuan perlakukan kepadaku sangat baik. Di sini ada 2-3 pilihan. Kultivasi, deduksi, dan pencerahan. Oh, syukurlah kau masih bersamaku. Tapi tunggu, sekarang kau tidak perlu energi lagi, kata sang MC di sini. Ting, aku sudah menjadi Heavenly Dao itu sendiri. Kenapa aku memerlukan energi, kata sang sistem. Benar juga, tapi kau cukup kejam untuk Heavenly Dao
semacam itu. Apa sungguh perlu menurunkan seluruh cobaan besar sepanjang zaman langsung ke kepalaku, kata sang MC. Ting, tentu saja perlu, Anda tuanku. Bagaimanapun aku sudah mengaturkan tentang tantangan terakhir untukmu. Astaga, makasih banyak loh. Sudahlah, mari kita mulai berkultivasi mulai awal. Ting, sama-sama Ding memulai kultivasi Nanlev Uding Heavily Scorpion. Rupanya di sini sang MC sudah mulai berubah, tidak mau berkorban untuk orang lain. Dan kultivasi pun dimulai di luar gerbang kediaman Chow Swat. Dan di sini rupanya Ling sudah sampai di rumah orang tuanya dengan keadaan babak belur di sini. Ayah, ibu, aku sudah kembali, katanya ini. Dan wanita cantik mulik itu hanya diperlakukan diusir di sini. Apa itu nona pertama? Kenapa dia kembali ke kediaman ini? Kata sang penjaga. Di sini pun benar saja wanita ini dari penjaganya sudah tidak diterima. Dari mana pengemis ini datang? Kediaman Chow Swat bukanlah tempat untuk sampah seperti Nyala sekarang juga, kata penjaga. Aku bukan pengemis, aku ini nona pertama keluarga ini. Aku Chung Ling, katanya. Ah, kurang ajar. Dari mana datangnya si kurang ajar licik ini? Beraninya kau menyamar sebagai nona pertama? Pergilah sekarang juga, atau jangan salahkan pedang ini bisa menusuk dirimu. Asal kau tahu, pedang ini tidak berperasaan, kata sang penjaga. Chung Sing, lihatlah aku, lihat wajahku, aku ini Chung Ling. Waktu kecil kamu sering menggodaku kan? Kamu selalu memberikanku permen, kata wanita cantik itu. Kamu bahkan tidak memiliki garis keturunan keluarga Chu. Kenapa kamu kembali? Kata Chung Ling di sini yang rupanya sudah ketahuan dari pertama wanita itu hanya dibully di sini. Apa kamu bodoh? Akhirnya kamu berhasil kabur dari sarang iblis ini, tapi kamu malah kembali mengantarkan nyawamu, kata lagi-lagi itu. Meskipun aku bukan putri kandung mereka, ayah dan ibu memperlakukan seperti darah daging mereka sendiri. Tidak, bahkan lebih baik dari itu, katanya. Sungguh nona pertama Chung Ling sudah kembali. Tubuh Inet Sword telah kembali, katanya. Sudah selesai, sudah berakhir, katanya di sini. Oh Linger, kamu sudah kembali. Akhirnya ayah senang nih, sangat merindukanmu, kata sang ayah yang pura-pura sok baik. Di sini nama Chung Shaochen Lord kediaman Chung Swat. Zhang Hayu ibu angkat Chung Ling di sini. Keduanya pun berpura-pura menyambutnya. Ayah, ini Linger, aku pulang, katanya di sini. Dasar kamu, dari mana saja selama ini kamu tidak mengirim satu surat pun. Kami tahu seberapa khawatirnya kamu, kata ibunya di sini. Maafkan aku ditahan di sekte Gridao, katanya. Dia tidak membiarkanku menghubungi kalian, tapi aku berhasil kabur. Aku janji aku tidak akan meninggalkan ayah dan ibu lagi, katanya. Dan kakaknya datang. Aduh, tuan muda, apa-apaan ini? Oh, langit memiliki mata. Kambing hitam telah kembali. Aku akan selamat, kata laki-laki itu. Namanya Chung Song Fei, abang dari Chung Ling di sini. Tuan muda, langit pertama tampak sekte Gridao berada adalah dunia terlemah. Ranah kultivasi dibagi menjadi Port Natal, Ki Greting, Origin Core, Starting Invent, Void Ravening, dan Dao Integration. Untuk kultivasinya kamu lihat di sini sendiri saja ya. Oke, kita lanjutkan. Memanfaatkan pengalaman di kehidupan sebelumnya, Lu Xingye hanya memerlukan waktu 15 hari untuk bertrauk dari lapisan kelima dari Ki Greting ke lapisan ke-9. Lalu dia mulai membentuk inti core-nya lagi. Dan di sini sang MC terbatuk-batuk mengeluarkan cairan merah. Apa yang terjadi? Hanya setengah ki sejati dalam tubuhku, terlebih dari pembentukan inti, setengahnya lagi padat seutuhnya, katanya. Ding mendeteksi racun Celestial Regdi. Racun Celestial Regdi ini pasti ulah para wanita licik itu lagi, katanya.
Tidak puas hanya dengan menanamkan yin dan yang Revolunggu, mereka menambahkan racun ini sebagai jaminan. Mereka sungguh ingin memastikan bahwa dengan 9 nyawa aku tidak akan pernah naik lagi, katanya. Namun mereka masih belum tahu bahwa aku masih memiliki kartu andalanku. Sistem, apa ada metode untuk menetralkan racun ini? Ding, secara alami Anda perlu breakthrough ke ranah origin core. Dengan mengubah struktur dari ki sejati, Anda mengubahnya menjadi esensi sejati. Racun Radic pasti dilarutkan, katanya. Breakthrough ke origin core? Bagus. Tapi aku hanya bisa menggerakkan setengah dari ki-ku. Sekarang tidak mungkin aku bisa membentuk inti dalam keadaan seperti ini, kata sang MC. Tunggu, ingat, aku pernah memurnikan pil perfect return to origin. Jika aku mengonsumsinya, aku bisa memaksa breakthrough ke ranah origin core saat ini juga. Pil perfect return to origin sangatlah langka. Di kehidupan lampauku di sekte Great Dao, aku menghadiahkan untuk Yong Hongling, kata sang MC di sini. Dalam kehidupan ini sudah pasti tidak akan terjadi lagi, kata sang MC di sini. Oh, apa itu? Rupanya ada sesuatu di situ. Dengarlah Ye, murid di generasi ke-92 sekte Great Dao, murid Bao Kuilan Yong Hongling. Dia telah mencapai kesempurnaan tahap Ki Gathering dalam 9 dan 17 hari, kata sang bangun terbang di sini yang mengeluarkan suara. Dia telah memecah rekor Ki Gathering sekte Great Dao, hadiah sebotol pil Perfect Return to Origin Perfect Grade, 3 artefak harta karun, promosi menjadi murid sejati, dan memiliki 2 kemampuan ilahi sesuai yang diharapkan dari ratu masa depan. Kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Bahkan dengan adanya bantuan sistem, aku hanya memecahkan rekornya dengan selisih 2 hari, kata sang MC di sini. Baiklah, ayo kita pergi. Kita akan turun ke gunung, kata sang MC. Ding, tuan akan pergi kemana, kata sistem. Menuju kuburan para ahli Void Ravening untuk merebut kembali pil Perfect Return to Origin yang seharusnya menjadi milikku, kata sang MC di sini. Berpindah tempat di sebuah pegunungan yang terletak 1000 li ke barat dari sekte Great Dao adalah makam kuno. Menurut ingatan kehidupanku yang lalu, situs ini seharusnya tidak ditemukan oleh dunia selama 1 bulan lagi, kata wanita ini. Wanita ini adalah istri ketiga dari sang MC kita, dan dia pun langsung menuju tempat itu. Di sini dia mau menerima ataupun mengambil sebuah kitab, dan harta paling berharga yang tersembunyi di dalamnya adalah gulungan fragmentasi dari naskah surgawi abadi selambilan nyawa yang telah disusun rapi oleh pengarang legendaris, dan pil kembalinya ke asal yang sempurna, kata wanita itu. Kakak senpai, dalam kehidupanku ini aku 1 langkah lebih maju, kata wanita cantik yang hatinya busuk itu. Anjir. Dan dia pun langsung membuka kitab itu. Nani, apa yang terjadi ini? Rupanya di sini sudah digambari oleh gambar yang sangat membanggakan. Anjir, wanita keparat, kau terlambat, katanya di sini buku ini. Anjir. Rupanya sang MC sudah mengganti bukunya. Lu Ye, kau kurang ajar, dasar laki-laki tidak tahu diuntung, kata wanita ini yang mengomel-ngomel tiada habis. Dan rupanya di sini tidak habis-habisnya ada jebakan yang dibikin oleh sang MC. Lu Ye, biarkan aku keluar dari sini, kata wanita itu teriak-teriak kepada sang MC kita. Setelah 3 hari kemudian, dia baru bisa keluar dari dungeon itu. Kurang ajar kau Lu Ye, keluarlah
baiklah, di sini akan kuhajar pantatmu dari situ, kata wanita itu yang babak belur menerima siksaan di dalam dungeon. Tetapi nampaknya di sini dia langsung dihajar oleh tapak sakti. Dan tergeletak di sana. Anjir, apa-apaan ini, katanya di sini yang terheran-heran. Dia tidak mendapatkan kitab apapun dan malah terbaring di sini. Apa ibu Anda tidak pernah mengajarimu untuk mengetuk pintu dari sebelumnya masuk kamar orang lain, kata sang MC di sini dari luar. Kutuk kupret, ini benar-benar membagongkan, kata wanita itu dalam hatinya. Kau sudah keterlaluan. Aku lebih baik mati di sini daripada harus berlutut padamu, batin wanita jahat itu. Kakak senior, apa kau keberatan membukakan pintu, katanya di sini sembari halus. Pergi sana dariku, katanya. Kurang ajar. Lagi-lagi ini bener kebangetan. Apa kau mengambil pil kembali ke asal yang sempurna dari mata kuno itu, katanya. Dan bener saja di sini wanita itu diusir oleh sang MC dengan pukulan maut dan terhunjung keluar. Tahan, katanya. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, kata wanitanya dalam hati. Aku bertanya padamu, apa kau mengambil pil kembali ke asal yang sempurna itu, kata perempuan itu. Tidak, enyahlah, katanya. Kau punya keberanian untuk mengembalinya, tapi tidak punya keberanian untuk mengakuinya, kata wanita itu. Rupanya di sini sang MC sudah mengambil pil itu dan sehingga wanita alias istrinya ketiga ini langsung ngamuk. Luye, aku akan melawanmu sampai mati, katanya. Tongling, tenanglah. Rupanya Master Sekse datang dari sini. Hongling, kamu bukanlah wanita rendahan. Kenapa kau bersikap arogan seperti itu, kata sang master. Guru, tapi ini, kata wanita Hongling itu namanya. Master, laki-laki itu memukuliku, kata wanita itu mengadu domba antara sang master dan sang MC. Kenapa kau memukul adik seperguruanmu, kata sang MC. Dia masuk tanpa mengetuk, tidak punya sopan santun, bahkan ngomel-ngomel di depanku. Tapi dia adik seperguruanmu, bagaimana juga, kata sang master di sini. Lupakan saja, Hongling. Ada urusan apa kau dengan Lung Ye di sini, kata sang master ini. Rupanya sang master pun menengahi perkara ini. Dia mengambil pil kembali ke asal yang sempurna. Dia tidak membutuhkannya, jadi aku hanya ingin menukarnya dengannya, kata ini. Lu Ye, bakatmu luar biasa. Kamu sama sekali tidak membutuhkan pil kembali ke asal yang sempurna, kata sang master di sini. Kenapa tidak memberikannya ke adik perempuanmu? Jika itu hal yang lain yang kamu butuhkan, aku bisa menyediakan untukmu. Mohon maaf master, tapi aku juga membutuhkan pil kembali ke asal yang sempurna ini, kata sang MC di sini. OMG, di sini rupanya omong kosong macam apa ini, kata Hongling ini menunjuk-nunjuk sang MC macamnya diperemehkan. Lu Ye, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mendapatkan inti suci tanpa pil sempurna itu, kata wanita itu. Baiklah kalau begitu, langsung dikeluarkan pil itu oleh sang MC. Kalau kamu mengira seperti itu, akan kubuangkan sendiri. Itu dia anak baik. Dikiranya master akan menurut dengan perkataan muridnya ini. Kata sang MC langsung dimakan ini. Lu Ye, kamu, katanya di sini. Lu Ye, lihat saja aku akan memadamkan inti skral dan membalas penghinaan ini, kata Hongli di sini. Rupanya sang master hanya bisa menghela nafas saja. Aku tahu kau menyimpan kebencian, tapi apa benar perlu sampai sejauh ini, kata sang master di sini. Di kediaman pedang Chu, ternyata sini sang istri pertama sudah datang. Di sini Ling Er makan bubur. Ling Er, ibu sendiri yang memasak bubur nasi emerald ini khusus untukmu. Cobalah, ini rasanya enak, kata sang ibu di sini. Ibu memperlakukanku dengan baik, lebih baik dari orang di seluruh dunia ini, kata wanita itu. Aku tidak pernah ingin meninggalkan sisi ibu atau ayah dalam hidupku, katanya. Rupanya di sini sang ibu memasakkannya bubur ayam cap ceker. Benarkah lebih baik bahkan orang tua kandungmu, katanya.
Mereka menghilang saat aku lahir. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan beberapa baikan ibu dan ayah di sini? Rupanya ini memang gadis bodoh. Di sini rupanya dia ditipu oleh ibu tirinya. Baiklah, sudah cukup, cepatlah tidur, kata wanita tua itu. Baiklah ibu, katanya di sini. Dan rupanya di sini benar saja wanita tua itu cengengesan dalam hati. Kita selamat, akhirnya kita selamat, keluarga kita aman, katanya. Ibu, kenapa tiba-tiba aku merasa sangat mengantuk, katanya. Jika kau mengantuk, tidurlah, katanya di sini. Kenapa rasanya mengantuk ini begitu kuat? Aku tidak bisa mengendalikannya, kata Ling-Er di sini. Edarkan kitab pedang membantaian hebat, tunjukkan padaku apa yang salah, katanya di sini. Rupanya di sini wanita itu mengalami kontraksi yang sangat hebat dalam tubuhnya. Aku diracun, kata wanita itu. Mungkinkah bubur nasi itu emerald itu, katanya. Oh tidak, mustahil, itu membuat bubur itu dengan tangan sendiri. Kenapa dia harus menyakitiku, kata wanita itu. Ling-Er, apa kau sudah tidur, katanya. Ada orang gedor-gedor di sana. Dia pun langsung berusaha untuk menutupinya di sini. Kami datang, Ling-Er. Semua selesai, racunnya sudah bereaksi, kita bisa memulai upacaranya, kata orang itu. Ibu, kau sungguh mengesankan seperti yang mereka katakan. Semua makin tua, semakin tajam rasanya, kata di sini kakak iparnya alias kakak tirinya. Ayo, bawa dia pergi, serahkan dia kepada leluhur tetua, katanya. Benar sekali. Dan memang wanita ini wanita goblok. Dia tidak tahu siapa yang mencintainya dan siapa yang memusuhinya. Nampaknya di sini Culing sudah diracun oleh ibu tirinya dan dia mulai merasakan sifat asli dari keluarganya itu setelah minta cerai dari suaminya. Villa Master, apakah kau sudah mengurusi Chisu di sini? Laporkan kepada Villa Master, sudah diselamatkan, tidak ada yang selamat. Bagus, seorang pelayan biasa hampir merusak rencana besarku. Rupanya di sini Villa Master mengekil pelayannya Chisu yang setia. Jika saja dia tidak tiba-tiba kembali untuk mencari kematian, pengorbanan pedang itu seharusnya adalah dirimu. Belajarlah dari ini di masa depan. Berhentilah menghabiskan hari-harimu hanya untuk minum dan bermain wanita, kata sang Villa Master. Ayah, aku salah. Aku pasti akan berlatih dengan benar mulai sekarang, kata si kakak kurang ajar itu. Mencari kematian korban pedang. Rupanya wanita yang bernama Chisu ini baru menyadari kelakuan orang tuanya. Jadi mereka membesarkanku untuk tujuan ini. Karena dia akan tetap mati, kenapa tidak biarkan aku memakainya sebentar, hanya setengah jam saja? Anjir, mau digenjot di sini, kurang ajar. Bahkan rudalnya sudah mau terbang. Kata-kata kurang ajar macam apa yang kau ucapkan, dasar sampah. Dia itu dianggap sebagai saudarimu. Jangan rusak reputasi keluarga cucu hanya karena nafsumu, dasar anak bejat. Langsung dijewer kupingnya oleh ayahnya. Aduh ayah, sakit. Dia hanya putri dari 2 budak yang sudah mati, bukan saudara kandungku kan? Dasar sampah, diam, kata sang ayah di sini. Rupanya di sini Chisu baru sadar, dia menangis. Jadi orang tua kandungku dibunuh oleh mereka. Rupanya dia di sini tersadar bahwa semuanya harta dan orang tuanya dibunuh oleh orang tuanya tiri ini. Bagaimana kalau membiarkan putrimu berdua dengan hanya setengah jam saja? Rupanya di sini ibu tirinya juga pengen
anaknya digenjot oleh dirinya, anjir. Memang keluarga yang kurang ajar ini. Bener-bener keluarga yang bejat, anjir. Jangan, jika penampilan pedang dan tampakannya leluhur kita tertunda, yang menderita adalah seluruh keluarga kita. Itu akan menjadi kerugian bagi kita tidak bisa mengembangkan ilmu pedangnya. Di sini wanita itu pun langsung mengomel dalam hatinya. Aku memperlakukan seperti ibuku sendiri, tapi dia malah mengatakan hal-hal keji seperti itu. Luye, apakah ini kebenaran dibalik mengapa kamu tidak membiarkanku pulang? Rupanya di sini sang wanita baru sadar kebaikan suaminya ini dan udah terlambat. Tuan muda, saya mohon biarkan saya pulang dan berkunjung. Saya sangat merindukan kedua orang tuaku. Katanya waktu berlatih di sini. Tidak usah, itu akan memberatkan latihanmu, kata sang MC di sini. Wah, mereka bukan orang tua kandungmu. Kenapa terburu-buru untuk kembali? Di sini sang MC merahasiakan seluruh perbuatan orang tuanya ini dari wanitanya itu supaya tidak terluka. Mereka memperlakukan saya lebih baik daripada orang tua kandung. Tuan muda, bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu tentang mereka? Dia pun marah besar di sini. Baiklah. Ketika pedang itu selesai, aku akan secara pribadi mengantar kamu pulang. Tuan muda, kamu bohong-bohong dan pedang apa yang perlu ditempa selama itu? Kamu pasti membohongiku lagi. Kamu pasti sedang merayuku lagi kan? Kata wanita yang bernama Chung Lu itu. Tidak lama kemudian dia membakar villa pedang Chu. Ayah, ibu, Ling pulangnya aku terlambat. Rupanya di sini sudah kebakaran. Luye, ini semua salahmu, kau kurang ajar. Dari sini baru wanita itu mendendam terhadap MC kita. Luye, pedang yang kau sebutkan itu apakah sebenarnya pedang iblis ini? Rupanya benar, wanita itu sudah menyesal dan mulai mengetahui bahwa suaminya adalah yang terbaik di Indonesia. Malam pun larut. Di sini semakin malam semakin menegangkan. Tuan, sayang sekali dia sudah jatuh koma sekarang dan tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan keluarga Chu. Oh, bagus. Di sini sang MC mendapat pemberitahuan dari sistem bahwa istrinya itu dalam bahaya. Bodoh teing, kata si MC di sini. Aku sudah dengarkan dan dari dulu sudah aku peringatkan, tapi kebaikanku dianggap hanya baginya omong kosong. Bagaimana mungkin seseorang yang terlahir kembali dari alam kaisar agung jatuh ke dalam koma hanya karena sedikit obat tidur? Dia hanya tidak berani menerima kebenaran untuk saat ini, kata sang MC di sini. Apakah Tuan ingin menyelamatkannya? Menyelamatkan? Aku tidak bisa cukup bahagia bahwa dia berakhir seperti ini. Aku ingin dia lumpuh dan mati. Lagi pula dia tidak mau membutuhkan aku untuk menyelamatkannya, kata sang MC di sini. Nampaknya pembalasan dendam kepada sang istri pertama pun karmanya sudah mulai laku. Di sini berpindah di pavilion pengorbanan. Salam leluhur tetua. Ya, di sini Cingsu pun dihadapkan sebagai persembahan pengorbanan. Kau datang terlambat, dasar Cu Changseng, leluhur tetua villa pedang Chu. Tapi di sini rupanya lumayan nih. Serahkan dia kepadaku. Akan kujadikan dia pengorbanan. Song Tian, Sevi, kalian berdua tetap di sini dan amati upacara penyelesaian pedang iblis bersama-sama, kata sang leluhur. Terima kasih banyak leluhur tetua.
Ayo, kita mulai ritualnya. Nampaknya di sini api pun mulai terbakar hebat dan pedang iblis pun muncul dari dalam api. Pedang iblis ini telah karatan lebih dari 30 tahun. Darah dan keringat orang tua ini sekarang hanya kurang langkah terakhir saja. Dan sudah kusempurnakan. Selamat leluhur tetua, telah lahir pedang iblis ini selesai ditempa. Anda bisa melangkah ke alam bayi yang menghancurkan dalam satu gerakan cepat, kata orang tua itu. Mari kita mulai sesembahannya. Wahai Hong Halihong, di sini rupanya nampaknya sang ketua membaca mantra kumat kamit seperti Mbah Dukun, dan banyak pedang pun menembus alam roh dan menyatukan pedang itu. Oh, selamat. Akhirnya aku bisa mulai mengorbankan pedang di sini. Menjadi korban pedang untuk keluarga Chu memberkatkanmu selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Dan kau kini merasa beruntung, bukan? Tidak usah berisik. Cepat bawa wanita itu dan masukkan ke dalam api. Baik, tetua. Dan rupanya ketua ataupun bapak dari ayah tirinya ini langsung membawa Chungli ke dalam liang api dan menaruhnya di tengah-tengah supaya terbakar. Sia-sia, ini benar-benar sia-sia. Gadis cantik yang molek ini seharusnya menjadi mainanku, kata kakak iparnya yang blow on dan kurang ajar itu. Anjrot. Rupanya wanita itu hanya tersenyum tipis. Rupanya dia pun memuntahkan darahnya ke tempat pedang itu. Dan pedang itu langsung bereaksi pada darah dari wanita itu. Apa yang terjadi? Kenapa pedangnya malah berbelok ke situ dan diambil oleh Chungli di sini? Kalian rupanya terkejut ya dengan penampakan ini. Dan sesepuh tetua pun terkejut bahwa pedang itu sudah dimiliki oleh Chungli. Ayah, dia tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Dan rupanya wanita itu langsung menyerang ketua agung dengan satu tebasan. Awas tua, kata orang-orang di situ. Karena sang ketua kurang siap dan hanya membawa pedang jelek, akhirnya dia pun terkena serangan dan pedangnya langsung hancur. Pedang iblis tidak digunakan seperti ini. Dasar sial, wanita terkutuk kau, katanya sembari kelapanya hilang dari tubuhnya. Dengan rasa amarah, Chungling pun langsung mengekilnya dengan salut tebasan. Pedang iblis ya. Mungkin aku seperti itu. Seharusnya digunakan untuk membantai iblis, kan? Bagaimana kalau kalian dicoba? Chungling, hentikan itu. Kamu tidak mau menjadi anak durhaka, bukan? Kamu Chung. Tidak, kamu Linger. Dengarkan ayahmu ini. Apa kamu bilang? Dasar durjana. Kenapa aku memperlakukanmu sebagai keluarga terdekat? Kenapa kamu memperlakukan ini padaku? Dosa apakah selama ini yang aku perbuat? Hei Pak Tua, Linger, dengarkan dulu. Kau sangat kuat sekarang. Kau tidak perlu dikorbankan demi pedang lagi. Ayo pulang dengan baik-baik. Kau pikir kau layak memanggilku Linger? Kamu itu hanya Pak Tua bangka yang tidak tahu budi. Sekarang terimalah riwayatmu. Dan rupanya Linger di sini langsung kill bapak kandungnya sendiri. Dan kau binatang tua, baiknya kau ikut dengan bapakmu saja. Rupanya kakak iparnya sendiri juga mau di-kill di sini. Ya, aku binatang. Perlakukan aku seperti anjing saja. Lepaskan aku baik, jangan bunuh aku, kata orang ini bersujud-sujud memohon-mohon kepada Linger. Tetapi nampaknya itu tidak berlaku. Langsung dipedang saja si buruk rupa itu. Kau lebih buruk daripada anjing. Lebih baik kamu sinu saja. Dan ibu tirinya pun di sini nampaknya tercengoh dengan kelakuan anak angkatnya itu. Linger, dengarkan, kenapa kau hanya keluar dengan mana seperti itu? Ayah dan kakak iparmu kemana?
Nampaknya di sini sang ibu tidak tahu bahwa kedua orang itu sudah dikill oleh ibunya ini. Rupanya dia hanya terkejut kenapa dia yang keluar, seharusnya dia yang dikorbankan. Oh, siapa mereka itu? Ling'er, kenapa kau bilang seperti itu? Mereka itu ayahmu dan kakak iparmu, ha? Dan ayah? Saudaramu sekarang sudah bukan keluargaku lagi. Apa? Apa yang kau katakan? Itu ayahmu dan kakak iparmu loh. Kenapa kau tidak mengakuinya? Hah, aku tidak punya keluarga lagi. Mulai detik ini, aku dan kalian bukan keluarga. Langsung di sini sama Ling'er dikill juga ibu dari laki-laki tadi, dan kemudian Jinglier tanpa dosa pergi dari tempat itu. Kau pergi menemani mereka saja. Orang-orang dari keluarga Chu itu semuanya pantas mati, katanya sembari jengkel menanamkan dendamnya. Dan nampaknya setelah 30 menit kemudian emosinya mereda. Dia pun nampak menyesali perbuatannya ini. Hahaha. Ah, inikah yang aku harapkan, katanya dan menangis terseduh-seduh. Rupanya dari sini sang MC sudah menggunakan mantra mengintai, tepatnya melihat sis. Lumayan, seluruh villa pedang Chu hancur tanpa ada yang selamat. Bahkan ayam pun kalau lewat pasti dihabisi oleh wanita itu. Haha, ini tidak buruk. Dan sistem pun langsung ditutup oleh sang MC. Baiklah sistem, saatnya menutup. Tidit. Apakah guruku tidak ingin terus menonton? Oh, kenapa sistem? Seorang kultivator alam jiwa bela akan datang untuk membunuhnya sebentar lagi. Biarkan saja. Pantas dia mati, kata sang MC karena sudah jengkel dengan mantan istrinya itu. Aku salah. Wow, aku salah. Sepertinya Ling'er baru menyadari perbuatannya ini sangat berdosa, sehingga dia mengakhiri dirinya sendiri dengan penyesalan yang tiada henti. Oh, apa yang kau salahkan? Kata seseorang di sini. Namanya adalah Guru Li Jian. Dia adalah guru dari kakak iparnya tadi. Pedang iblis ternyata berhasil ditempa ya. Dan itu membuatku ingin memilikinya, batin pria ini. Karena pedang iblis membawa rasa sakit, biarkan aku membebaskanmu darinya. Nampaknya Ling'er mau dikill oleh laki-laki itu. Pedang dari Pak Tua itu mengarah ke tubuh Ling'er dengan cepatnya dan berhenti seketika. Dia benar-benar tidak bereaksi. Kalau begitu langsung saja kita laksanakan. Dasar wanita bodoh. Kalau begitu, matilah kau. Pedang iblis itu, milikku, mati kau. Tetapi nampaknya Ling'er tidak diam saja. Dan kemudian membalikkan serangan dari Pak Tua tadi, sehingga auranya mengenali Pak Tua tadi, sehingga bajunya robek-robek semua. Dan kemudian dia terpental jauh ke belakang. Gadis muda ini hanya berada di alam inti asal, namun memiliki keahlian pedang seperti itu. Pasti ada rahasia besar tersembunyi di tubuhnya. Aku tidak menyangka bahwa selain pedang iblis akan ada panen tak terduga. Dia mau pergi kemana? Kata Pak Tua itu sembari melihat wanita Ling'er mau kabur dari situ. Oh, di sini supaya Ling'er mau kabur. Woi, tunggu dulu, jangan lari. Jadilah gadis baik, kembalilah ke
paman sini. Paman adalah orang baik, berikan pedangnya padaku. Kata orang tua itu merayu-rayu. Aku salah, aku ingin bertapak, aku salah. Aku ingin menyesalinya. Batin Ling Er yang terus berkata seperti itu. Berpindah tempat di tempatnya sang MC. Luye, keluar sini. Hei, dasar badak, keluar lo. Istri kedua di sini nampaknya ngomel-ngomel mulu. Jika tidak keluar, aku akan masuk dan mendobrak. Rupanya dia mau menendang pintu lagi. Tetapi dia teringat. Di waktu itu dia dicekek mau dibunuh. Wah, lupakan saja. Kalau teringat itu jadi sakit hati. Luye, kenapa aku menggunakan harta karun dan pil untuk membantu, tapi hanya memadatkan inti surgawi saja? Kamu itu buta atau gimana? Keluarlah. Jelas, tapi menggunakan harta karun dan pil seseorang dapat memadatkan inti suci. Luye, apa yang kau sengaja menyabotase kultivasiku? Kau adalah penjahat, penjahat sejati, dan keluarlah. Titing. Dan kemudian sistem beri pengetahuan kepada sang MC. Host, dia mengutukmu seperti ini. Apa kau masih bisa menahannya? Tutup telinga, fokus pada kultivasi. Dalam hidup ini tidak ada yang bisa menghalangiku membuktikan Dao dan menjadi orang suci nomor 1 di dunia. Itu semua hanya menghaluku, kata sang MC sembari meditasi. Hongling berhenti memarahi dia. Apa hubungan kamu memadatkan inti surgawi dengan Luye? Itu kan gak ada hubungannya, huh? Dulu setiap kali aku menerobos, dia memberikanku tumpukan sebesar harta karun dan pil untuk membantu. Mengatakan bahwa itu bisa membuat penerobosanku lebih sempurna. Jadi kali ini aku akan mencari beberapa sendiri. Hasilnya adalah trukiku menjadi sangat kacau dan aku hanya memadatkan inti surgawi. Omong kosong macam apa itu, ha? Sebelumnya ketika Luye menggunakan harta karun dan pil untuk membantumu, itu direvisi dan direvisi lagi. Siapa yang tahu berapa banyak darah hati yang dia masukkan? Bagaimana bisa berhasil dengan kamu yang sembarangan mencampurkannya sendiri? Kamu itu wanita tidak tahu untung dan terima kasih, kata gurunya di sini. Guru berkata, bantuan penerobosanku sebelumnya semuanya diuji oleh Luye ribuan kali. Iya, di antara kita bertujuh, siapa yang tidak tahu Luye paling mengkhawatirkanmu? Adik junior ini, apa kamu tidak mengerti sendiri tentang itu? Kamu ini wanita macam apa? Langsung di sini tersadar. Oleh karena itu, aku ingin kamu segera meminta maaf kepada kakak seniormu itu tentang perbuatanmu. Mustahil dia memisahkan Feng Xingye dan aku, dan secara tidak langsung menyebabkan kematian Feng Wungxi. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Di sini Feng Wungxi adalah kekasih idaman dari wanita itu. Baguslah kalau begitu. Aku ingin kamu segera saat ini juga pergi ke gunung belakang untuk menghadapi tembok dan merenungkan kesalahanmu, kata sang guru master di sini. Jika kamu tidak memikirkannya dengan jelas, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan gunung belakang, kata sang guru yang rupanya jengkel dengan wanita yang tak tahu diri ini. Kalau begitu aku akan pergi, Master. Dan wanita itu meninggalkan tempat itu seketika. Di sini di berpindah tempat tentang Ling Er yang sudah lari dari keluarganya, dan dia pun naik bukit. Dan dia terengah-engah sampai nafasnya habis. Dan dia mau pergi ke sebuah bukti sekte Dao Agung. Ya bro, kita lanjutkan ke chapter 6. Tapi sebelum itu silakan untuk like, subscribe supaya admin tambah bahagia. Berpindah tempat di perguruan suci. Hei, siapa itu? Rupanya di sini Xing Ling Er sudah sampai kembali ke perguruannya. Puncak Bailan Luye. Dia pun roboh karena tenaganya sudah habis. Aku Chung Ling.
Rupanya di sini istri pertama sang MC terkapar tidak berdaya. Rekan Dausi, tunggu dulu. Ah, apa? Rekan Dayo, saya mengajar makhluk keji ini ke sini. Makhluk keji? Apa maksudmu? Saya tidak berniat menyinggung prestis surgawi sekte Dao Agung. Saya akan segera membawa makhluk ini pergi dari tempat ini. Hei, kau! Tidak peduli tergesa-gesa atau karena dia mengaku mengenal seseorang dari sekteku, katanya. Rupanya paman dari Yung Er pengen membawanya, tapi dihalangi oleh beberapa murid. Tunggu, aku kembali dan bertanya. Hanya jika orang itu tidak mengenalnya, kamu boleh membawanya pergi, begitukah? Oi, kamu, awasi mereka baik-baik untukku. Sebelum aku kembali, jangan biarkan dia membawa orang itu pergi. Baik tetua, berpindah di puncak Bailan. Adik junior Luye, ada seseorang wanita di luar mengaku bernama Chungling. Dia sedang dikejar dan dia terluka parah. Dia pingsan di luar gerbang gunung. Apakah kamu mengenalnya? Siapa? Chungling? Aku tidak mengenalnya. Rupanya sang MC di sini sudah malas dengan istrinya itu. Kenapa saudara junior tidak mengenalnya? Maka kita tidak akan menyelamatkannya. Sudah kubilang aku tidak mengenalnya. Oh, begitu. Aku mengerti. Selamat tinggal. Sistem pun mengetahui bahwa Tuan, apakah Anda benar-benar berniat untuk meninggalkannya? Jangan lupa bagaimana dia memperlakukan aku di kehidupan lalu. Aku tidak akan memperdulikannya. Lagi pula, dia tidak akan mati semudah itu, kata sang MC di sini. Di sini benar saja di bawah tadi. Itu sudah diperiksa, murid sekte kami tidak mengenalnya. Bagus, kami boleh membawanya pergi, katanya. Aku sudah menduga sekte Dao Agung adalah sekte yang benar dan terhormat. Bagaimana mungkin mereka mengenal iblis perempuan seperti ini? Aku akan membawanya pergi sekarang juga agar tidak mencemari sekte mulia kalian, kata sang paman di sini. Tetapi nampaknya usaha dari paman itu dihentikan di sini dan tangannya membeku. Woi, apa yang terjadi? Siapa di sana? Kenapa menghalangiku? Kata pamannya di sini. Kau siapa? Oh, salam bibi, persilatan. Baik, rupanya guru agung pun datang di sini. Kamu dari mana dan kenapa ada di sini? Kamu tidak bisa membawanya pergi. Asal kau tahu, sekte Dao Agung yang bermartabat menarik kembali ucapannya. Bukankah itu tingkah laku yang membuat tercela? Apakah kau benar seperti itu? Sangat tidak sopan. Apa kau tidak ingin merasakan apakah pedang berharga sekte Dao Agung kami tajam? Kamu menghina kami, kata murid senior di sini. Aduh, pedangku juga belum kehilangan ketajamannya. Langsung mereka terus di sini adu pedang dan merasakan perkelahian. Lalu, kenapa? Emang aku takut denganmu? Dan juga sang wanita pun juga di sini kepingin bertarung untuk melakukan siapa yang paling benar. Tetapi nampaknya tetua agung pun menghentikannya dan langsung sang paman pun membeku seketika. Oh tidak, aku sarankan urusan mayat ini pada kalian semua, kata sang guru. Aku akan membawa wanita ini kembali ke sekte. Baik, kakak senior, kau tidak apa-apa? Kakak senior, mohon selamatkan Chungling, katanya di sini. Ada yang memohon-mohon di sini. Oh, ini bukankah Chungling? Kenapa dia terluka separah ini? Aku tidak mengerti. Ada yang terluka. Langsung di sini di-healing oleh perempuan ini. Dia seharusnya sudah mati. Obsesi sehebat apa yang memungkinkannya bertahan hidup sampai sekarang? Aku tidak paham. Mungkinkah? Jangan khawatir. Selama dia belum mati, aku bisa menyelamatkannya, kata kakak senior di sini. Oh, terima kasih atas bantuan. 3 menit kemudian, Tuan Muda, Linger, kau sudah bang, saudara baik. Di mana Tuan Muda? Siapa yang kau maksud? Mengapa gadis kecil ini memanggil kalian kakak? Aku tidak paham.
Lu Ye masih bersemedi, belum waktunya dia keluar dari pertapaannya. Jadi Tuan Muda mempercayakan Kakak Bai untuk menyelamatkan aku. Terima kasih Kakak Bai, aku ingin pergi mencari Tuan Muda ke sana. Jangan terburu-buru, sembuhkan dulu lukamu. Dulu ketika kamu sudah pulih, mungkin dia akan selesai bersemedi. Aku ingin meminta maaf kepada Tuan Muda, aku selalu salah paham padanya. Dan rupanya di sini bajunya yang sobek-sobek pun sudah kembali mulus lagi. Ternyata Tuan Muda tidak ingin memilikiku. Dia melindungiku. Aku selama ini Kakak Bai. Mungkin kita semua salah paham terhadap Tuan Muda. Yang kusangkakan jahat, ternyata dia sangat baik hati. Oh, miliki kita surga. Apa yang terjadi? Rupanya di sini wanita ini langsung maksud apa yang dimaksud. Apakah aku baru saja mendengar gosip yang sangat luar biasa? Batin kakak senior pengobatan itu. Hentikan. Itu tidak seperti itu. Kakak senior, bisakah Anda keluar sebentar? Ada beberapa kata yang ingin aku sampaikan kepada Ling Er. Baiklah kalau begitu, aku akan keluar sekarang. Kalian berdua silahkan mengobrol saja. Mulai sekarang jangan panggil aku Saudara Bai, panggil saja aku Senior Bai. Kenapa memang? Dulu ketika racun Cao Yuku merebak, Lu Ye untuk menyelamatkanku harus melakukan tindakan yang tidak terhindarkan itu. Apa maksudnya tindakan yang tidak terhindarkan? Rupanya ada yang menguping. Langsung di sini Ketua Bai pun menyegel tempat itu. Woi anjir, rahasia macam apa ini? Pasti penting kan? Kenapa aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi setelah disegel? Sialan, gosip macam apa yang menghebohkan bumi ini? Woi, gue juga pengen seperti ibu-ibu komplek yang suka gosip-gosip itu. Mereka benar-benar menjagaku. Anjir, gue tidak dapat berita yang heboh kali ini. Berada di puncak Nine Heaven. Ngantuk banget nih, gue bangun tidur. Tirit ting host, dia sudah berlutut di sana sejak lama. Tidakkah Anda ingin melihatnya? Kata sistem di sini. Rupanya istri pertama menyesal akan semua perbuatannya daripada sang MC kita. Tetapi sepertinya dia tidak peduli. Aku tidak perlu mengasihaninya. Tentu saja belum lupa apa yang dia lakukan padaku di kehidupan lalu. Dia meracuniku, bahkan melukaiku. Wanita hanya akan mengaruhi kecepatanku kultivasi. Dalam kehidupan ini tidak ada lebih penting daripada kultivasiku, kata sang MC yang sudah muak dengan tipu daya istrinya itu. Tuan Muda, saya percaya selama saya bertekun, Anda akan di mana hari Anda akan memaafkanku. Batin wanita itu berpindah di tempat puncak Cixia. Di sini air sangatlah dingin dan segar. Sekte Dao Agung memiliki 9 puncak utama dan 72 subjek puncak. Puncak Bailan dan puncak Casia termasuk di antaranya. Dan rupanya sang istri kedua di sini, Yue Yu Hongling, berlatih pedang dan meningkatkan kultivasinya. Rupanya di sini ada yang ngintip dari jarak jauh, seorang pria bernama Lung Su Wung Sung. Wow, perempuan ini sangat cantik, dan sangat menarik katanya. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan pedang yang nancep di belakangnya. Apa yang terjadi? Kau siapa di sana? Rupanya langsung datang dan memberi hormat. Aku adalah murid senior yang baru dilantik di puncak Casia, Linghu Wongsung. Salam adik junior Hong Ling. Oh, kamu Lingsung Wongsung. Wow, wanita ini sangat cantik. Sebenarnya sebuah nama dari dulu. Sekali ternyata setelah kakak senior menolak posisi putra suci, dia menjadi putra suci sekte Dao Agung. Dia akhirnya naik ke lapisan surgawi ke-8
kegelapan dan mati dalam pertempuran selama kegelapan. Dia bisa dianggap sebagai pahlawan. Saya baru saja melihat teknik yang dilatih adik junior. Itu indah dan tidak tertandingi. Bolehkah saya meminta beberapa saran? Ah, bocah kecil, kau tidak bisa mengalahkanku, katanya. Rupanya mereka mau latih tanding di sini. Bukankah kau tidak seumuran denganku, tapi nadamu sangat sombong. Apakah aku bisa mengalahkanmu atau tidak? Kita akan tahu jika kita mencoba. Bagaimana kalau begini? Pergilah tantang Luye. Jika kau bisa mengalahkannya, baru tantang berlatih tanding denganku. Kamu paham? Hah? Siapa Luye? Aku tidak punya dendam dengannya. Mengapa aku harus pergi menantangnya? Luye inilah yang menyebabkan aku dihukum oleh sang guru dan dikurung di puncak Cisia ini. Oh, kalau begitu adik seperguruan, ceritakan padaku bagaimana tepatnya Luye itu menyakitimu. Baiklah, aku akan memberitahumu bocah. Masalah ini harus dimulai dari hari penghancuran pintunya. Penghancuran pintunya? Oh, setengah jam kemudian setelah sang wanita itu menceritakannya, reaksi laki-laki ini langsung tercengoh dengan cerita itu. Nani, keterlaluan, aku marah besar. Orang seperti itu pantas menjadi kakak seniormu. Adik perempuan, tunggu di sini. Aku akan melampiaskan kemarahanmu, mengalahkan Luye dan membuatnya mengakui kesalahannya kepadamu. Tidak, kau benar-benar akan pergi. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Pikiranku sudah bulat. Jika aku tidak memberi Luye pelajaran, aku, Ling Huang Wungsung, tidak pantas menjadi kakak senior tertua, katanya. Rupanya wanita ini menghasut sang Lungsung untuk menyerang sang MC kita. Tiba-tiba sang MC mengadakan sesuatu di sini. Apa yang terjadi? Tok tok tok. Assalamualaikum, siapa di luar? Lungsung Wungsung. Oh, kenapa anak ini ada di sini? Normalnya pertempuran pertama dengannya seharusnya di kompetisi murid seluruh sekte. Aku ingat waktu itu aku adalah juaranya dan dia adalah runner up. Apa yang terjadi? Kenapa dia ke sini? Kau Luye? Benar, bolehkah saya bertanya pada senior Lung Hung? Dari puncak Chengxia ada apa? Kau pernah mendengar ceritaku? Ini sudah pasti. Hahaha. Orang ini membanggakan diri. Wajah senior tertulis dengan cerita. Mendasis inti suci dalam 2 bulan 12 hari. Sungguh mengagumkan. Katanya di dalam hati di sini, rupanya dia sungguh sombong. Oh, aku tidak menyangka kamu memiliki sedikit pengetahuan tentangku. Namun berbicara dengan tepat, itu 2 bulan di 11 hari. Hari pertama adalah untuk prosedur masuk. Aku tidak berlatih. Ya. Bakat saudara senior kuat. Sebuah metode untuk sekte Dao Agung ini. Tunggu, aku datang untuk menantangmu. Berhenti memberiku senyuman nakal itu. Kamu faham? Oleh? Tantangan. Tentu, aku juga sedang bosan. Luwung Sing, dan rupanya mereka pun keluar kemudian dan sepat. Saya lihat kamu adalah bibit yang baik, Ling. Jadi saya akan memberikanmu beberapa bimbingan. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Apa dia hanya menggunakan 2 jari untuk mengalahkanku? Tiba-tiba sang MC di sini menghindar saja, langsung memukulnya dengan tepat. Kakak senior, maaf atas kelancanganku ini. Apa? Tidak bagus. Aku harus segera memblokir serangan itu. Kalau tidak, serangannya tepat mengarah kepadaku, batin Luwung Sing di sini. Dan tidak lama kemudian dia dihajar babak belur oleh sang MC kita. Apakah kamu kira aku akan memukulmu? Rupanya sang MC hanya berkelit di belakang. Di belakang? Langsung ditendang dari arah belakang lewat pantatnya. Wah! Langsung tersungkur dia, hanya semudah ini. Kakak senior, apa itu sudah cukup? Lagi, aku belum mengakui kekalahanku.
Ilmu pedang sihir, Xing Chua. Dan apakah kelanjutan ceritanya? Rupanya ceritanya cukup sampai di sini. Chapter nomor 7 ini selesai di sini, guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dukung terus channel gua ini berkembang. Terima kasih, see you next time. Sepertinya orang itu langsung menyerang sang MC kita. Aku tidak bisa percaya kau masih bisa mengelak kali ini. Dan nampaknya benar saja sang MC langsung berada di belakang pendekar bertangan satu itu. Apa? Dan dia pun tercengoh dengan kemampuan sang MC kita yang super cepat. Pukulan sang MC sampai tidak terlihat. Perhatikan baik-baik. Aku hanya akan mencontohkan sekali kecepatan yang sangat tinggi. Aku tidak bisa mengimbanginya. Dan benar saja langsung dilempar oleh sang MC ke arah utara. Dia pun menahan serangannya dengan seksama. Bagaimana tadi? Apakah kau masih terasa? Apakah kamu ingin melanjutkannya, Kakak Zhao? Dalam hal keterampilan, aku kalah dibandingkan engkau. Tetapi kemampuan pemahamanku sangatlah kuat. Oh, apakah maksud saudara senior ini? Ilmu pedang Cai ku sudah memahami bentuk kedua. Rasakan ini. Pedang naga puspa. Anjir, luar biasa. Tetapi semua itu hanyalah mainan bagiku. Ya, kuakui memang kau memiliki persepsi yang baik. Tapi sayang sekali, hanya dikepret segitu saja langsung pecah. Tercengohlah di sini Kakak Zhao dengan seksama. Kakak senior, bisakah kita menghindari ini sekarang sebelum terjadi luka? Aku mohon. Sepertinya sang MC menunjukkan kebijaksanaannya. Aku kalah, kamu sangat kuat. Pencapaianmu di masa depan pasti akan melebihi diriku. Jangan khawatir, di masa depan jika ada yang bertanya, aku akan mengatakan aku bertarung dengan senior brother selama 10 ronde. Dan itu hanya menang tipis saja. Luye, kamu orang yang baik. Kau menyelamatkan mukaku. Aku akan mengingatkanmu. Oke, aku pamit sampai jumpa lagi lain waktu. Luye, akhirnya kamu keluar. Tiba-tiba istri pertama Yurong pun datang. Apakah ada begitu banyak wanita cantik di puncak bailan ini? Dan benar saja sang MC gak mau ketemu, langsung menutupnya. Tidak, mustahil. Ini sungguh di luar kendali. Kakak senior, kenapa kamu menutup pintumu lagi? Aku memohon maaf dan penyesalanku kepadamu. Nona muda, martabat wanita ini sangat berharga. Ada banyak ikan di lautan. Karena dia tidak mau menemuimu, kenapa kamu ingin bergantung diri di satu pohon saja? Maksudnya banyak laki-laki yang lain, kata orang ini. Kakak senior, tidak bisakah kamu membuka pintu dan melihat lingermu ini? Lupakan saja, dia cantik tapi otaknya agak sengklek. Sayang sekali, dia buta hati, buta mata, batin. Kakak Zhao ini, aku Ling Wongsheng, sangat tampan dan berwibawa, tapi dia malah mengabaikanku. Katanya dalam hatinya yang percaya diri. Berpindah tempat di Gunung Wangkong. Di sini Ling sedang berlatih. Adik junior, aku kalah. Sudah kubilang kau tidak akan bisa mengalahkannya. Namun dia orang yang cukup baik. Tidak seburuk yang kau katakan, katanya. Dia memperlakukan pria dengan cukup baik. Tetapi dengan wanita itu belum tentu benar. Contohnya aku. Kau memahaminya begitu baik.
Aku memang melihat seorang gadis muda berlutut di depan pintunya baru saja, tapi dia tetap menutup pintunya dan tidak mau keluar. Mungkin begitu ya sikapnya. Gadis, seperti apa wajahnya? Siapa namanya? Kata Ling Er di sini. Dia sangat cantik. Aku mendengarnya berkata pada dirinya sendiri bahwa dia dipanggil Ling Er atau semacamnya. Oh, dan rupanya di sini dia tercengoh dengan perkataan kakak Zhao di sini. Chungling, dia benar-benar kembali. Bagaimana ini harus ditangani? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak boleh cemburu. Kenapa aku harus cemburu? Rupanya wanita ini puyeng 7 keliling mondar-mandir kayak seletikaan. Lucu. Apa? Bagaimana mungkin aku cemburu pada Lung Ye? Ah, rupanya di sini langsung kakak Zhou pun tercengoh dengan kelakuan sang wanita itu. Tidak mungkin kan? Dia juga wanita Lu Ye. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak tahu bagaimana menghargai batu jet yang mengasah keharuman batin laki-laki itu. Hei, adik perempuan, aku sudah memenuhi janji untuk menantang Lu Ye. Sekarang kau harus berlatih tanding denganku. Tapi kau tidak akan bisa mengalahkan Lu Ye. Aku tidak peduli, aku pergi menantang Lu Ye demi dirimu, kau harus bertanggung jawab. Ah, baiklah kakak senior, sudah waktunya membuatmu menyerah pada perasaanmu itu. Aku tidak akan menahan diri seperti Lu Ye. Akan kekeluarkan seluruh kekuatanku, kata wanita yang sadis itu. Dia pun menyerang Brotherly dengan kekuatan penuh. Ah, adik perempuan junior, pelan-pelan. Rupanya setelah setengah jam kemudian kakak senior Zhang pun langsung babak belur di sini. Ya, ingat ya, jangan datang lagi mengunjungiku. Kultivasiku itu tinggi. Lagian di masa depan, aku ini jadi pendekar nomor 1. Pergi sana. Dasar wanita ini somplak juga. Apakah semua orang di puncak Bailah adalah sebuah monster? Kenapa yang satu lebih kejam daripada yang lain? Aku pasti akan kembali lain kali. Mengapa Chungling kembali? Ini membuatku penasaran. Dan langsung wanita ini terbang dari puncak Bailah menuju dasar lembah. Tidak, aku harus pergi melihat Masa Nifas. Siapa peduli seorang Masa Nifan ini? Dan benar saja, Jung Er masih bersujud memohon ampun di depan kamar sang MC kita. Kakak senior itu salah Ling Er. Kakak senior Ling Er yang salah. Kakak senior, tolong ampuni aku. Dan di sini pun Ling Er merangkak-rangkak membuka pintu. Kakak senior, apakah kau di dalam? Dan dia pun tercengoh dengan hal yang ada di dalam. Kakak senior hilang lagi. Oke, kelanjutan ceritanya akan ke episode 9. Lu Ye sudah pergi, kenapa kau masih berlutut di sini, kakak Yue? Wanita itu langsung menoleh dan meneteskan air matanya. Walaupun tuan muda belum pulang, aku akan berlutut sampai dia kembali. Sudahlah. Berhenti berlutut, bangun. Kami juga seorang wanita punya martabat. Kenapa terus berlutut seperti itu kepadanya? Lepaskan aku. Kawanku Honlin, aku salah. Aku memberi racun kakak surga kepada tuan muda. Ini hukuman yang pantas untukku. Sepertinya istri pertama UR ini sudah mulai menyadari kekurangan ajarannya. Dan sepertinya di sini sang guru hanya melihat Chungling. Hal itu sudah menjadi masa lalu. Sekarang semuanya mulai baru. Kau tidak perlu menyalahkan diri sendiri, kata sang guru Ago. Tidak, tidak, dan tidak. Rasa keras surga tidak bisa dibersihkan. Itu akan tetap di dalam tubuh selamanya.
tidak ada obatnya. Apakah rasa keras surga itu kembali bersama Luye? Dan sepertinya kedua orang ini baru tersadar. Seluruh ingatan dari sang MC kita juga terbawa. Maka pil kembali ke asal sempurna. Jadi Luye tidak minum pil kembali ke asal sempurna secara sengaja, melainkan karena rasa keras surga meledak, memakan setengah dari kekuatannya. Dan nampaknya dia pun nangis sekeras-kerasnya. Kakak senior, maafkan aku. Apa kita semua salah paham terhadap Luye? Kamu sekarang di mana? Berpindah tempat di gunung belakang sekte besar Dao. Sang MC tampaknya di sini sedang asik bermeditasi untuk menaikkan kultivasinya. Dan rupanya dengan bantuan sistem Tuan host, mereka semua sedang menunggu Tuan untuk kembali. Biarkan saja mereka. Cecunguk-cecunguk itu membuat aku menjadi jengkel. Di sini terasa tenang. Aku akan berlatih di sini saja. Aku sudah mengertinya sekarang. Para wanita itu satu demi satu mulai menyesal. Mereka semua hanya beban yang menghalangi jalanku menuju Dao tertinggi. Sampai kapan Tuan berencana tinggal di sini? Belum bersaingan murid September sekte dimulai. Harus mencapai lapisan ke-13 Origin Core. Daftarkan diri untuk masuk ke gerbang bahasa Gemintang Jalan Besar. 3 bulan kemudian. Dan rupanya terjadi skip time di sini. Perintah kepada para pimpinan puncak dari semua puncak. Pimpinkan murid generasi ke-92 untuk berkumpul di teras Jalan Besar. Tampaknya seluruh dari murid senior di sini mengeluarkan kekuatannya untuk pergi ke sebuah tempat di sini. Berangkat ke puncak Baila. Sepertinya sang MC juga tidak ketinggalan. Dengan pedangnya dia pergi menuju puncak Baila. Sepertinya sang MC berhenti di sini. Dan dia melihat istri-istrinya di sana juga ikut. Yong Hung Ling, Chung Ling, dan Bai Kual. Tampaknya mereka juga menyadari sang MC ada di sana. Tuan muda, dan memanggil-manggil sang MC dari kejauhan. Senior, brotherly, maafkan aku. Rupanya kedua orang itu berteriak-teriak meminta maaf kepada sang MC. Dia pun langsung menuju ke tempat sang MC. Luye, tunggu sebentar. Apa situasinya? Dua keindahan memukau mengalahkan sebanyak itu. Sebenarnya meminta maaf pada satu pria bersamaan, kata orang-orang di sini. Sungguh mengerikan. Bagaimana nasib kami yang ampas seperti ini? Sepertinya orang-orang pada iris kepada sang MC. Tapi sampaknya sang MC malah jengkel. Dasar wanita-wanita cerewet, katanya. Sepertinya orang-orang langsung tercengoh. Wow, itu cakep banget. Dia benar-benar surga 3 dewi yang turun dari kayangan. Katanya seperti itu. Kalau kita cabut, aku akan cabut. Katanya seperti ini. Sepertinya Hong Ling langsung pergi saja ke arena. Aku capek kalau kayak gini. Karena sang MC sangat jengkel, mereka berdua pun pergi dari hadapannya. Tetapi berbeda dengan Yuer. Tuan muda, aku ingin ngomong. Dan pahlawan teladan generasi kita sudah ada. Dan sepertinya para orang-orang ini sujud kepada sang MC karena mereka ampas bener. Anjir. Berpindah tempat di aula penerimaan.
Diam, semua posisi ambil alih, kata sang ketua dari jauh. Selanjutnya silakan sambut ketua sektor wakil untuk berpidato di atas arena. Dao yang agung menjulang tinggi, kemanusiaan cerah gemilang, langit memiliki 4 musim dan rupanya ini adalah ketua sektor wakil dari seluruh aliran Puncak Putih. Manusia memiliki hubungan moral setelah mengacaukan hati. Raksasa berlari liar, katanya di sini. Dari ocehan Pak Gundul tadi, sepertinya sang MC hanya ngantuk mendengarnya tidak sabaran. Ah, ketua ini banyak omong, bahkan gaya berpidatonya tuh sangat basa-basi, persis sama dengan di kehidupanku sebelumnya. Aku tahu seharusnya kamu datang lebih lambat, kata sang MC sambil ngomel-ngomel aja. Kompetisi mengadopsi single elimination di mana 2 bertarung 1 naik. Semua harus total, jangan menyuruh sebelumnya pertarungan, kata Om Botak ini di sini. Aku umumkan kompetisi murid ke sekte 90 resmi dimulai. Dan semua orang langsung bertepuk tangan di bawah situ. Hongling pun datang. Wow, dan laki-laki di sana langsung pada matanya hijau ngelihat barang bagus. Kakak senior, kau tidak akan melihatku pun. Sepertinya teriakan itu menuju seorang MC kita. Dan Hongling pun di sini hanya menoleh saja. Sepertinya dia pun bisa memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Yu Hongling menang, kata Paman Botak. Pemain berikutnya di panggung Chungli. Tuan muda, aku pergi. Aku sudah bergabung dengan Grid Dao Sekte dan aku akan memenangkannya. Terserah kamu saja. Tuan muda, kenapa kau diam saja? Wah, wanita secantik itu ternyata Sim, kata orang-orang di sini. Sungguh memboroskan berani hadiah kepada Tuhan. Kata orang-orang di sana gosip lagi. Sedih menyiksanya. Kata orang-orang lagi di sana anjir. Banyak komentar orang-orang yang berseliweran di sini. Pertarungan antara Ling-Er dan murid kesatria lain pun dimulai. Saudara junior, dia sudah meremehkanmu. Kenapa masih melepaskan diri padanya? Kamu hampir kehilangan seluruh marwah alias kedikjayaanmu. Kami para perempuan, seharusnya kamu punya pendirian, kata wanita ini. Diam saja kau. Terima kasih tapi atas kebaikanmu, kakak perempuan senior. Semuanya sukarela dari bagianku. Tuan muda adalah keberadaan lebih penting daripada pedang Dao. Ah, omong kosong apa itu? Sepertinya aku harus memukmulmu sampai kau sadar supaya kamu ingat tanah daratan. Katalah perempuan ini. Dasar wanita murahan, akan aku kasih pelajaran kau dengan jurusku ini. Rasakan ini. Ayolah. Ini semakin menarik. Meskipun Luye ini sedikit tampan, tidak kurang dari separuh pria di sekte Dao Agung lebih tampan darinya. Bagaimana dia mempelet gadis-gadis kecil ini dengan begitu sangat teliti. Batin wanita di samping Luye sungguh membingungkan aku. Wow, adik junior, jika kau tidak segera bangun dari tidurmu, aku akan mengkilmu. Jangankan salahkan aku, kakak seniormu ini, karena tidak sopan. Wanita itu pun membabi buta mengeluarkan jurus pedang andalannya untuk mengepung Xing Ling-Er ini. Sepertinya dia pun tidak mau kalah mengeluarkan ultinya dan dengan sekali tebas bayangan Saudao ini langsung pada klenger kemudian menuju sang utamanya. Cering. Sebaiknya kau menyerah. Terima kasih atas perhatimu kakak senior, tapi kamu belumlah sekuat diriku. Aku
Chungling dari puncak Bailan menang telak. Aku menerima kekalahanmu, katanya sambil memberi hormat. Rupanya aku bertambah hebat, tuan muda, aku menang, kata si Yung-er Chungling ini. Sepertinya sang MC hanya menjadi pusat penglihatan para orang-orang sehingga dia hanya terdiam membisu saja. Dasar kurang ajar, kata wanita laki-laki di sana semua. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menghargai wanita, kata orang-orang yang memakinya. Pertandingan selanjutnya adalah Lu Ye Guangxing. Guangxing, berikan yang terbaik, kalahkan Lu Ye si kurang ajar ini, kata orang-orang meneriaki sang MC di sini. Kau harus menginjak-injak dia dengan kejam, benar-benar, biar para adik perempuan melihat dengan jelas bahwa Lu Ye itu hanyalah sampah. Oh, kucing, sepertinya aku tidak punya kesan dengan nama ini. Rasakan ini. Hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama semua orang. Rasakan. Sepertinya sang MC sangat slow. Hanya menggunakan satu pukulan saja langsung koit orang ini. Jebang. Saya menerima konsekuensinya. Terima kasih saudaraku. Generasi ini benar-benar menghasilkan cukup banyak bibit-bibit unggul, kata ketua agung si gundul ini. Bagus, memang yang berasal dari puncak Bailan sangat berlebihan kekuatannya. Satu Yung Hongling, satu Chungling, satu lagi menyangka adik perempuan Bai terampil dalam perlatihan sendiri, tapi juga sangat baik dalam mengejar muridnya. Mereka sangat baik tentu saja, tetapi emosi mereka juga terlalu berlimpah. Di sini sang laki-laki pun alias MC kita hanya berlalu saja tanpa menghiraukan kedua wanita itu. Jika kedua gadis itu bertemu Lu Ye, mereka mungkin tidak harus memiliki pikiran untuk bersaing, bukan? Kata gundul ini. Ini sungguh menarik. Baiklah, adik perempuan Bai juga benar-benar dibenci. Apa yang terjadi di sini? Jika ini terus berlanjut, aku khawatir sekte Dao Agungku akan berubah menjadi sekte Persatuan Gembira alias rame hore-hore aja. Babak kedua Chungling lanjut, Yung Hongling lanjut, Lu Ye juga lanjut. Rupanya di sini pun terjadi skip antara pertempuran mereka karena saking OP-nya. Babak ketika Chungling lanjut, Yungling lanjut dan sang Yungle juga lanjut. Pertandingan berikutnya Yungling dari puncak Bailan, Li Chumin dari puncak Wedo. Ini adalah perisai roh kura-kura. Kekuatannya bertahan sangat kuat. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Bahkan orang sakti pun tidak mempan untuk memukulnya. Tetapi sepertinya sang MC tidak peduli dan langsung kasih tampolan yang mantap ke muka orang ini. Apa? Tidak dimungkin. Ternyata orang ini sakti banget. Aku menyerah. Maafkan aku. Oh, bagus. Kalau gitu aku tidak mau segan-segan lagi. Kalau begitu tidak perlu diteruskan, kata sang MC di sini dan memberi hormat. Kemudian selanjutnya, inilah babak yang ditunggu-tunggu antara sang MC melawan waifu-waifunya. Anjrot. Selanjutnya, Lu Ye melawan Hongling. Wow, pertempuran mereka pun akan dilakukan. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi sebaiknya kita sepakati ini dulu. Jangan pukul wajahku ya. Kamu bahkan mengingatkanku. Ini sungguh menarik. Langsung di sini dipukul wajahnya saja sama sang MC kita. Kamu bilang tidak boleh memukul wajah. Kenapa kamu memukul? Kenapa aku harus menurutimu? Dasar wanita murahan, kata MC. Kurang ajar, rupanya kamu mau main-main ya.
Ternyata sang wanita pun marah total. Kalau begitu mohon cerahkan aku, kakak senpai. Langsung mengeluarkan ultinya juga. Pukulan di sini pun terlihat gede. Tinju ilahi tanpa rasa takut. Ya, rasakan ini. Pukulan yang lemah. Nampaknya sang MC sangat santuy in the hui. Saya dipantui. Dia pun hanya menahan dengan satu tangan saja dan slow langsung memukulnya. Sehingga terjadilah ledakan yang biasa di sini. Hong Ling pun langsung ambruk terpental sangat jauh. Wah, baru gitu aja udah remuk. Kenapa kau mengkhianatiku? Dasar wanita tidak berguna. Cih. Ya Tuhan, apa Luye ini tidak menyukai wanita? Kata orang-orang di sana, anjir. Senior bau, aku belum selesai denganmu. Luye? Ternyata mereka pun hanya melalu saja melihat sang MC di sini. Jika memang itu masalahnya, Luye juga cukup menyedihkan. Apa kita salah paham padanya? Anak laki-laki yang sendirian di luar juga harus melindungi diri dengan baik, kata laki-laki ini. Ronde kelima. Mulai Luye versus Lung Wungsing. Aku sudah menutupi kekuranganku, tapi sepertinya aku masih bukan tandinganmu di sini. Lu Wungsing pun akhirnya menemui sang MC. Mengetahui rasa malu dan kemudian berani membuat kemajuan konstan adalah jalan kultivasi, bukan? Baiklah, kau bukan orang yang tidak masuk akal. Jadi mengapa kau begitu kejam tanpa ampun kepada adik-adik perempuanmu itu? Aku tidak perlu tahu hal-hal ini. Kau cukup maju saja, lakukan gerakanmu dan kita akhiri, kata sang MC sambil menantang menggunakan tangannya. Oh begitu ya, baiklah kalau gitu aku tidak mau segan-segan. Sepertinya laki-laki ini langsung mengeluarkan jurus pedang penebas 1000. Dan apa yang terjadi di sini? Rupanya chapternya sudah habis coy.